Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang teramat mulia di bumi ini, yaitu kita bisa datang ke rumah Allah, ke masjid, untuk kita bersama-sama untuk menyempurnakan kualitas bacaan Al-Quran kita, karena inilah sebagai pedoman hidup kita, sebagai Al-Quran ya, sebagai bacaan harian kita, sebagai hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia, tentunya manusia yang bertakwa. Pertama, Al-Quran adalah untuk kita baca. Jadi sebelum masuk membaca itu ada kewajiban kita sebagai umat muslim untuk terlebih dahulu mengetahui daripada tajwid ya. Jadi sebelum kita dalam membaca itu kita diwajibkan untuk mengetahui terlebih dahulu kepada ilmu tajwid ya. Wal akhlu bit tajwidi hadmun lazimun malam yujawidil urud lazimun. Nah, sebelum kita melanjutkan di ayat 47 surah Hud, kita akan sedikit dulu membahas tentang melanjutkan, yaitu tentang makharijul huruf ya. Nah, penting ini makharijul huruf sangat penting berkaitan dengan sifatnya juga. Karena dua kesatuan ini tidak bisa dipisahkan antara makhraj tempat keluar dan juga sifat daripada huruf. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar ya, yaitu tempat keluar huruf dari tenggorokan ya, sudah yang ada 6. Kemudian kemarin kita belajar huruf apa kemarin? Masih ingat? Ya? Huruf apa? Ya. Oh iya. Yang mad ya. Nah, kemudian setelah mad yang dari al-jauf, dari rongga mulut, kita ke tenggorokan sini ya. Ini harus hafal hurufnya karena ini termasuk huruf idhar. Jadi kalau nanti ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6 ini, berarti dibacanya nanti jelas ya, tidak ditahan ya, tetapi dibaca langsung. Contoh an'amta alaihim ya, khairon misalkan apa ya, dalam surah Ad-Duha ya ada ya, mama yaman bil faladaratin khairon ya apa ya, nantilah kita cari aja ya, kadang-kadang suka lupa ya. Nah, tenggorokan kan dibagi 3, dari bawah, tengah, dan atas. Kita mulai dari bawah ya, hurufnya adalah dari aksol lisan ya, yaitu aksol halki, maaf ya, aksol lisan bukan dari lisan, dari tenggorokan ya. Hurufnya adalah aksol itu pangkal, jadi ada pangkal itu kan paling sini, batas suara itu ada di sini ya, jadi tidak dari dada ya. Tidak ha, tapi ha. Jadi dari pangkal tenggorokan sini hurufnya adalah hamzah dengan ha. Coba a, ha. Nah itu ya, a, ha. Itu ya, ha ini diucapkan nanti ya harus disertai dengan nafas. Coba ha, ha, hi, hu, Allah. Nah gitu ya, jadi hal ini tidak boleh diputus, nanti kita
kita belajar daripada sifat huruf H. Yang penting malam ini kita coba dengan rumahnya dulu ya. Dua huruf pangkal lidah, hurufnya adalah pangkal tenggorokan A, H. Coba A, H. Kemudian naik sedikit di sini di tengah tenggorokan ya, fa'ainun ha'u. Tengah tenggorokan itu hurufnya fa'ainun, huruf ain dan huruf ha. Coba a, a. Nah, jadi bukan a ya, huruf ain ini bukan dari hidung tapi dari tenggorokan. Jangan a'u, bukan u ya, tapi au, au ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak alamin, tidak alamin, tapi alamin ya. Sami'allahu liman, sami'allahu atau sami'allahu? Sami'a, semoga Allah mendengar ya. Awas jangan salah, ketika bangun dari ruku yang dibaca bukan sami'allahu liman hamidah tapi sami'allahu liman ya. Nah, memang ini harus kita latih terus ya, huruf ain ini karena agak sulit untuk bisa instan. Jadi harus kita sering melatihnya ya. Yang penting nanti dilatih terus dalam pengucapan ain, artinya bukan dari hidung tapi dari tenggorokan. Kemudian satu lagi tenggorokan adalah hurufnya tengah ha. Coba ha. Nah, diucapkan dengan halus, dengan lembut, jangan sampai tertukar dengan kho atau ha. Nah, jadi tengah-tengah ha, ha, hi, hu, ah, ih, ar-Rahman. Nah, ya, jadi jangan sampai ketukar dengan kho. Tidak arroh, tidak roh. Nah, itu nanti huruf kho ya. Coba ha, hi, hu, bah. Nah, ha, hi, hu, bah. Coba hi, hu, bah. Hu. Nah, jadi bukan hu tapi hu. Nah, gitu ya cara pengucapan ha ya. Jadi ada nya dulu ya. Kalau ha tadi ada, kalau ha ada nya dulu ya. Coba a, ha, a, ha, ha. Nah, satu lagi tenggorokan di sini, tenggorokan paling atas sini ya. Untuk tengah tenggorokan tadi apa hurufnya? Fa'ainun, ain dengan ha. Nah, di bawahnya huruf ain dan ha ini bawah tuh ke sini ya, yaitu huruf ghain. Coba ghain, gha, nah, jadi huruf ghain itu bukan g dengan o, bukan go, tapi gha. Coba gha, ghi, ghu, dagha. Nah, itu mah dago ya. Badai kemana bu? Badai hadago ya. Bari cingo, jojodog atau jojodog? Jojodog. Nah, ini bahasa Sunda itu kasar tuh, ngajedog atau ngajedog. Ya, di baledog kayak katanya. Di baledog. Nah, pakai naon? Pakai dog. Ya, bisa nanti dilatih ya. Ghairil, coba.
Nah, jadi bukan goiril tapi goiril. Coba maghdubi. Nah, ini penting sekali terutama untuk para imam-imamnya. Jadi bukan goiril maghdubi, bukan goiril maghdubi, goiril maghdubi. Coba. Nah, itu ya. Yang lebih penting lagi apa? Huruf D ini jangan mantul, ya, tidak magdu, tidak magdu, dan dia harus mengalir maghdubi, ya. Satu lagi tadi setelah huruf do, hurufnya kha. Coba kha, kha. Nah, huruf kha ini memang di sini bisa dirasakan. Nah, jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ekstrim lah ya. Ya, tidak terlalu ketika kita sedang dalam tidak ingat di alam semesta ya. Kita kan sedang tidak, kalau tidak ingat di alam semesta ini berarti gitu ya. Itu namanya ngorok ya. Jadi tidak terlalu Nah, jadi ini aja di nah gitu ya. Jadi tidak, nah kan beda ya. Nah, coba nah gitu ya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita boleh seorang-seorang karena waktunya tidak akan cukup ya. Nah itu jadi kalau nanti seorang-seorang waktunya akan habis ya. Jadi ini secara belajar mengucapkannya berjamaah saja. Nanti ketika kita praktek, nah baru akan sambil dibetulkan sempurnakannya. Itu dulu lah ya hurufnya. Untuk hari ini adalah huruf dari al-halqi alias tenggorokan. Yang penting tenggorokan itu ada 6. Yang pertama tenggorokan paling sini, pangkal tenggorokan adalah hurufnya a, ha. Di tengah-tengah a, ha. Atasnya sini ro, ho. Itu ya. Nah, itu mesti diingat-ingat ting gitu ya. So, sekarang kita praktekkan ya pembelajaran kita ya. Yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, kita praktekkan dengan hancak kita ya, yaitu di surah Hud ayat 47 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, ibu-ibu ketinggian ya, kasihan ya, kita sama dengan bapak-bapak. Kita rubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antara roh dengan hi itu harus sama ya, yang tadi kita di awal bersama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh ya, kita coba. Qala rabbi inni
a'udzu ya, bukan bukan ya, tapi ada hamzah, ada ain. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ya. Yuk 3 2 1 mulai. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Sip ya, kita lanjutkan. Ain, nah, jadi bukan ilm tapi ilm ya, ain seperti itu tadi ya. Wa illa tal ya, bukan tag. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Yo, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, wa tarhamni akum minal khasirin. Nah, ini ayat ini pas pisan ya. Ini pas ini kalau kita membahas huruf ya. Tadi di sini komplit. Ya, ain ada, ya banyak juga ainnya. Kemudian huruf kha, ada huruf gha, ya, ada ha. Wa tarhamni ya. Nah, untuk hari ini khusus ya, hari ini kita belajar semuanya di ayat 47 aja ya, supaya kekontrol ya kekurangan daripada pengucapannya biar pas ya dengan yang dibahas. Boleh? Mana mic-nya? Siapa dulu? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu. Ibu-ibu lah. Oke, bapak-bapak nadana ditaikkan sekali ya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, coba tadi kita pernah membahas tentang di festival huruf roh itu ya. Coba sekarang kita praktekkan. Wa illa taghfirli wa nah, jadi ada rohnya, ada yang tipis, ada yang sebelumnya roh itu kasroh, apa dibacanya? Tipis. Rohnya sebelumnya fathah dibaca Tebal. Pada kita pernah membahas ini ya, jadi saya ingatkan kembali aja. Jadi fir tipis di jadi roh tebal itu roh tipis coba dipraktekkan. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin.
Ya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Bagus sayangnya. Ya. Ini kalau misalnya nanti ibu bapak tidak kuat di bagian dua ya atau nanti sampai watau hamni ya terserah sekuatnya ya. Qala rabbi inni ini Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. tutupnya dari watau hamni Wa tarhamni akum minal khasirin. ya alhamdulillah. Tinggal pokoknya ya nanti kita belajar dengan watau. Jadi bukan bantal tapi ya nantilah ya. Yang penting di bahasa ini sesuai yang kita ya. Qala rabbi inni a'udzu bika an aslaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin wa tarhamni akum minal khasirin. Sama ya, taruhnya masih tipis ya. Yang kalau nanti dibahasnya, ini sebetulnya memang belum sampai ke sini karena ini memang pernah dibahas ya. Dan ibu ada yang ingat, ada yang lupa ya. Nah, jadi saya hanya mengingatkan saja karena ini sering kali dibahas tentang tafsir dan tipis tebalnya huruf sesuatu huruf, misalkan huruf roh ya ini bisa tipis bisa tebal bisa, jadi tergantung. Jadi kalau ada huruf roh dalam keadaan mati sebelumnya fathah maka dibaca tipis. Contohnya mutakabir, bibir, cangkir, nyengir, tapi semuanya bibir. Kalau baca tebal mereka tuh video. Kalau cangkir baca tebal ya cangkir, cangkir. Nah, kalau sebelum roh itu baris fathah atau yang fathah ya, atau sebelumnya fathah itu rohnya jadi Coba. Anhar. Jadi bukan anhar. Nah, nanti ya kita hanya mengingatkan lagi saja, nanti sambil kita ya. Nah itu yuk. Qala rabbi inni a'udzu bika
Qala rabbi inni a'udzu bika an aslaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir. Tapi jangan jadi sebelum itu jangan terpengaruh, tidak jadi to, jadi to, tanya biasa ta, nanti gimnya tahu, jadi jadi to, ini dibuka mulutnya ta. Coba wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nah, itu banyak ya. Nah, cuman tadi jangan sampai kepengaruhan si ta ini dengan b. Ya. Nah, nanti kita akan coba lain ya untuk membedakan antara hamzah dengan ain. A, i, ain, u, an. Masih ini ya. Hamzah dengan ainnya kadang-kadang suka ketukar ya. Nah, nanti kita coba untuk membedakan antara mana hamzah, mana alif ya, mana huruf ain. Ya, ya, dilanjut. Qala rabbi inni a'udzu Qala rabbi inni jangan jadi ain ini hamzah ya. Kalau ain ini ada kepalanya ke sini, kalau hamzah itu sendiri ya ada ini ya. Jadi hamzah itu bentuknya nggak ada lanjutannya dia sendiri itu memang kepalanya hampir sama dengan ain ya. Tapi kalau ain itu tidak ada ininya, ada lanjutannya ya. Jadi kalau hamzah ini dia hanya tren gitu. Kalau ain tren ada di sininya apa gitu ya. Nah ini jadi dibacanya a'in, Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni wa tarhamni akum minal khasirin. ya dua saja dari warna kami ya disebutkan wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. diulang Wa tarhamni akum minal khasirin. nah sip. Tapi kalau hak terjadi mau terjadi watarhomni, nah itu karena apa kurang dibuka ini fathahnya a. Coba semuanya a, ba, ta,
Sa. Nah, jadi harus sama ya antara buka ini. Kan memang seseorang itu kan memang berbeda-beda ya dari apa gaya ininya ya. Nah, jadi ada yang a, ada yang o, gitu ya. O, ya, ada yang gitu ya. Nah, jadi di ini aja ya, disamakan a semuanya a, nah, gitu ya. Tapi jangan terlalu lebar, nanti ada nyamuk masuk o, ya. Jadi di sini aja a, ba, ta, sa. Nah, itu harus sama terus ya, segitu antara fathahnya itu ya, setiap huruf ya sama, huruf ro juga sama ro. Nah, ini ya tetap a, ro, itu kan sama ya ininya, maksudnya jarak ini. Coba lihat sini, a, ba, ro. Nah, jadi tetap segitu, ho gitu ya, jadi sama ya. Abang-abang ada yang ujungnya o jadi ho gitu ya, jadi go ya, dengan jadi segitu aja ya. Kalau fathah mah pada hurufnya ho, pada bo, pada go sama ya. Nah, itu jarak ininya. Sip ya, lanjut coba. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli Wa illa taghfirli wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Coba minal khosirin. Minal khasirin. Kho-nya coba ini kasih dulu ya. Kho. Nah, itu yang itu sip. Minal khasirin. Nah, sip, bagus ya. Nah, itu diingat-ingat ya, huruf kho-nya seperti yang tadi ya, bagus ya. Qala rabbi inni Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bi lai. ini huruf lin. Jadi lin yang mati dan huruf sebelumnya apa? Fathah. Kalau yang mati sebelum fathah punya ai. Coba ai, cai, laisa, ya. Jadi pakai ke ini. Ma laisa qala rabbi ya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin wa tarhamni akum minal khasirin. Jadi ya. Nah, ini masih banyak yang keliru ya antara membedakan hamzah dengan ain ya. Tadi ya dijelaskan kalau hamzah ini dia tidak ada ininya, cuman gitu aja ya. Kalau ain kan bisa ini, kalau ada sambungannya kan nyambung, itu udah pasti ain.
Atau kalau sendiri, ya seperti yang apa ini ya gini ya. Nah gitu. Jadi sekarang coba bedakan dulu antara hamzah dengan ain. Dari segi makhraj kan beda. Kalau hamzah ya alif tadi di mana makhrajnya? Tenggorokan bawah sini ya, pangkal. Kalau ain tengah, kan beda ya. Nah, makanya ketika mengucapkan juga harus beda. Coba a. Nah, coba ibu bapak dirasakan antara hamzah tadi, hamzah dengan ain makhrajnya sama atau beda? Pasti beda. Coba a. Tahu kan? A. I. Ai. U. A'udzu. Nah, di sini kan ada a'udzu ya. Jadi bukan au apalagi a ya, apalagi a'u ya, tapi a'u. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma dia harus lembut, laisa li bihi ilm ya. Coba 1 2 3 mulai. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khosirin. Yuk. Wa illa taghfir li wa tarhamni minal khosirin. Yo. Wa tarhamni akum minal khosirin. Ya. Nanti dilatih kembali ya untuk tekniknya. Ini sebetulnya hanya mengulang, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Makanya selalu pentingnya kita belajar ini ya, setelah kita lupa kemudian ingat kembali ya. Nah, jadi jangan merasa kita sudah pandai, nggak perlu belajar lagi gitu ya. Padahal kita juga suka lupa-lupa ya. Nah, itu jadi kalau kita sering diingatkan walaupun lupa, kenapa lupa terus ya, pasti ada ingatnya ya. Jadi nanti kalau ketemu lagi, oh iya ini yang dulu dibahas misalnya ya. Nah, jadi ada kemajuan. Nah, nanti kita akan memperdalam kembali setelah kita huruf beres semua. Nah, kita akan sedikit lagi ya untuk belajar nanti bagaimana setiap huruf itu, belajar tipis tebalnya setiap huruf ya, akan diulang kembali. Ini kenapa penting sekali ya untuk kita mengetahui daripada tebal huruf, karena itu termasuk daripada sifat huruf yang dimiliki ya, yang melekat di setiap hurufnya itu. Memang itu satu tidak bisa dipisahkan antara makhraj dengan sifat. Contoh aja gini, huruf la dengan huruf lo itu kan makhrajnya sama. Coba la ro kan sama makhrajnya ya, tapi kenapa bunyinya bisa berbeda? Za dengan Allah, kenapa bisa berbeda? Yang membedakan nanti adalah daripada sifatnya yang membedakan ya. Ya, mungkin sudah terdengar sayup-sayup ada Isya, maka kita beri ya sementara ini.
Insya Allah nanti kita berjumpa kembali dalam materi melanjutkan dulu daripada pembahasan tentang huruf ya, karena kalau seorang nanti waktunya tidak cukup, jadi ketika belajarnya kita sama-sama, nah ketika bacanya nanti seorang disempurnakan ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau juga salah-salah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Yuk kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.